Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsiran bi rahmatika arhamar rahimin. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, arhamna bi rahmatikal wasi'ah wa afina wa'fu 'anna wa 'ala ta'atika wa syukrika 'inna. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa a'tina wa la tahrimna wa athirna wa la tu'thir 'alaina wa adhina wa arda'na ya karim. Subhana rabbika rabbil izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Jemaah kekasih Allah yang sedang beriktikaf di rumah Allah Masjid Pulai yang dirahmati Allah sekalian, terutama sekali imam yang bertugas di malam ini. Mudah-mudahan kita selalu jinak artinya dengan masjid ya. Amin ya rabbal alamin. Minggu lepas kita bincang tentang kisah wanita salehah yang berdoa kepada Allah untuk mendapat husnul khatimah, meninggal dalam berpuasa. Orangnya berdoa kepada Allah supaya meninggal dalam berpuasa, dan dia memang rajin puasa. Alhamdulillah, akhirnya waktu dia meninggal dia berpuasa dan sedang baca Quran. Ayat Quran yang dibacanya pula ngam untuk orang yang meninggal dunia. Subhanallah, surah Al-An'am soal itu ya. Ini pula cerita Ahlul Jannah juga yang kuburnya menjadi taman surga. Ringkas cerita ini, dua adik-beradik ya, yang meninggal mulanya belajar, meninggal dalam menuntut. Ini mulianya orang menuntut ilmu. Maka kita buat tajuknya penjagaan Allah bagi pencinta ilmu. Dia meninggal masa belajar. Orang yang membantu menggali kubur dan memasukkannya dalam liang lahat, terlihat kuburnya itu jadi taman surga. Yang kedua, saudaranya juga bukan belajar, tapi dia yang membiayai adiknya belajar, sponsor adiknya. Itu pun waktu dikebumikan, penggali kubur melihat sama ceritanya, kuburnya jadi taman surga. Inilah sini ceritanya ya. Kita lihatlah terjadi di Syria, di Damsyik atau Damaskus. Di sana ada tanah perkuburan terkenal namanya perkuburan Ad-Dahdah. Kalau di zaman Rasulullah, Dahdah itu nama sahabat ya. Nama sahabat. Ada sahabat Nabi namanya Dahdah. Kalau orang pergi ke Damaskus atau Damsyik, mereka terkenal di sana. Di sana dikuburkan orang-orang alim, para syuhada, para aulia, terkenal di sana tuh. Jadi di sini ada tukang gali kubur, kerjanya menggali kubur dan membantu orang memasukkan mayat ke dalam liang lahat. Pada suatu hari datanglah seorang ibu membawa anaknya mau dikuburkan. Pengiring jenazah ini tidak ramai katanya, tidak banyak orangnya. Lalu dilayanlah oleh tukang gali kubur tadi. Kalau bahasa Arabnya tukang gali kubur itu al-haffar. Bahasa Arabnya tukang gali kubur al-haffar. Hafara yahfiru, menggali artinya. Lantas penggali kubur terharu menyaksikan keadaan yang aneh. Dilihatnya apa tadi? Macam kita cerita tadi. Dilihatnya begitu dimasukkan ke dalam kubur, kuburnya berubah. Tidak pernah dia mengalami, dah bertahun-tahun ya, dah puluhan tahun dia menggali kubur, tidak pernah terjumpa macam itu. Tiba-tiba kubur menjadi indah, wangi, luas. Karena dia belum pernah mengalami, lalu dia jatuh pingsan. Pingsan melihat apa ini, keadaan ini. Bila dia pingsan, ahli jenazah
keluarga jenazah yang masih ada coba mengambil air dipercikkan ke mukanya. Akhirnya dia sadar. Dia berceritalah, ahli keluarga si mayat ini bertanya, apa yang berlaku? Ada apa rupanya? Dia cakap, saya melihat sesuatu yang aneh. Aneh sekali. Tidak pernah saya saksikan. Orang yang ada di situ macam dia tak percaya. Tak percaya. Karena yang lain tak lihat. Dia saja nampak. Dia saja yang melihat. Allah bukakan hijab sama dia. Yang lain tak nampak. Jadi orang tak percayalah. Ini ceritanya. Mereka menduga mungkin bayangan ataupun seumpamanya. Lalu pun mereka pergi, tinggalkannya tukang gali kubur tadi. Sudah beberapa bulan sesudah itu, datang lagi si ibu tadi membawa anaknya. Ceritanya ini ya. Datang lagi membawa kedua kalinya. Bila sudah sampai ke kubur dan digali kubur, dimasukkan ke liang lahat, sama juga ceritanya. Bahwa kuburnya menjadi taman surga, malah dilihatnya ada malaikat, ada makhluk Allah yang mengambil alih jenazah ini. Subhanallah. Kali kedua ini karena dia sudah mengalami, kali pertama dia tidak pingsan lagi. Sudah ada pengalaman kan, dia pun tenang. Bila sudah selesai dikebumikan, tahu ya yang yang di antara ahli keluarganya seorang ibu muslimah, dia kenal, lalu dia ganya ajah ini, ditanyanya, puan ini siapa, berasal dari mana? Dia ceritalah, sayalah yang emak yang meninggal itu. Sebelum ini juga saudaranya yang meninggal. Jadi mayat ini anak puan katanya. Mengapa kamu bertanya? Kata si muslimah. Saya menyaksikan perkara yang sangat aneh. Mayat pertama saya letakkan dalam liang lahat, lantas terbuka baginya taman surga. Subhanallah. Mayat kedua juga sama-sama orang yang terpilih di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah melayan mereka dengan cara yang luar biasa. Baru si ibu solehah menjelaskan. Ini dalam surat belakang ya. Dari belakang nih. Si ibu solehah menjelaskan, anak saya yang pertama adalah seorang penuntut ilmu. Masih menuntut, dia meninggal. Sementara yang kedua, kerjanya tukang kayu, tapi beliau lah yang membiayai saudaranya yang menuntut tadi. Dia sponsor. Dia cari duit untuk saudaranya yang belajar. Demikianlah Allah membalas kedua saudara ini, penuntut dan si penaja. Subhanallah. Sudah melihat realiti itu? Tukang gali kubur tadi ingin mengubah cara hidupnya. Tidak lagi mau dikubur. Dia cari orang alim, dia ingin belajar. Kalau boleh dia nak meninggal, waktu belajar. Ini ceritanya nih. Dia pun, kalau di sana ya, rata-rata di Arab tuh kalau kita pergi ke masjid, di sana ada orang alim, kita boleh belajar, hafal Quran dan lain-lain. Dia pun pergi ke suatu masjid di sana namanya Masjid Taubat, namanya di Damaskus, Damsyik. Jumpa di orang alim di sana, Syekh Sa'id Al-Burhani namanya. Syekh Sa'id Al-Burhani. Baru lagi saya jumpa guru tahfiz yang dari Syriat yang mengajar di Ma'at Tahfiz. Ambatannya cerita ini betul kan ini? Ini betul katanya. Terkenal di sana cerita ini. Bila sampai di masjid, dia belajar dengan Syekh Sa'id Al-Burhani. Syekh tadi tanya, kenapa kamu dah dekat 50 tahun baru nak belajar? Umurnya katanya antara 45 dengan 50. Kenapa terlambat? Begitulah kira-kira. Dia ceritalah. Ceritanya, saya terlihat dua orang mayat, kedua-dua jadi mayat pilihan Allah, kuburnya jadi taman surga. Maka saya ingin seperti itu. Bah, kata gurunya, Bisitah, kalau gitu kamu karena start belajar daripada Matan Al-Jurumiyah.
Kalau orang mengaji Arab, matan jurumiyah ini ibarat mengaji Iqra, macam Iqra 1 lah. Start dari dasar, dari basic. Dia pun belajar. Karena dia yakin, sudah melihat realiti taman surga dalam kubur tuh, dia yakin dia pun akhirnya jadi orang alim. Syekh terkenal ini namanya Syekh Abdurrahman Al-Haffar. Menjadi orang alim terkenal, padahal sudah dekat 50 baru belajar. Tapi karena dia yakin, Allah tolong dia ya. Ada mujahadah namanya ya. Ulama tersohor di Damsyik, Syria. Malah rumpun keluarga beliau, anak cucunya juga terkenal jadi orang-orang alim. Yang terakhir sekali katanya keturunan Abu Abdurrahman Al-Haffar ini terakhir sekali Syekh Abdul Razak Al-Haffar. Al-Haffar itu artinya penggali kubur. Jadi dibuat di belakang namanya tukang gali kubur. Syekh Abdurrahman Al-Haffar dan dia punya waris Syekh Abdul Razak Al-Haffar. Inilah ceritanya ya. Mulianya orang yang belajar, mulianya orang yang duduk dalam majelis ilmu. Jadi kita jangan pernah jangan pernah merasa malas duduk di majelis ilmu. Majelis ilmu, majelis keampunan. Dalam hadis selalu dibaca oleh ustaz-ustaz kita, kadang khutbah Jumat juga disebut ya. Wa man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Kalau makna yang mudahnya, siapa yang rajin belajar, mudah nak dapat surga. Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang belajar, mudah nak dapat surga. Kenapa? Orang yang duduk dalam majelis ilmu, duduk dalam lautan keampunan. Kita duduk dalam majelis ilmu, Allah mengisytiharkan dosa sudah diampun. Tapi karena jagalah ya, bila ada beredar di majelis ilmu, karena jagalah, jangan dibuat dosa yang sama lagi. Dalam hadis itu dikatakan, di mana ada majelis ilmu, bila majelis ilmu itu berakhir, Allah memberi semangat, katanya, kumu maghfuran lakum. Berdirilah, bangkitlah, bersurailah, dosa sudah diampun. Subhanallah. Kisah ini disampaikan kepada kita sih untuk sebagai motivasi katanya. Cerita ini amba dapat di YouTube. Ada seorang ulama Syria yang menceramahkan kisah ini. Lepas didengar, direkam, lepas itu disalin ke dalam bahasa Arab, kemudian diterjemahkan dalam bahasa Melayu. Nanti kalau siapa nak mencari original Arabnya boleh dikasih nanti. YouTube bahasa Arab, tidak sampai 10 menit dia cakap. Ini ceritanya. Tersebar dulu. Tersebar. Syekh apa tadi namanya? Abdurrahman Al-Haffar ya. Tujuannya bahwa si penuntut ilmu demikian mulianya kedudukannya pada sisi Allah. Dilayan dengan layangan yang sangat mulia. Apa rahasianya? Apa rahasianya supaya mendapat kemuliaan belajar ini? Kuncinya adalah ketulusan yang murni, karena rajin, karena tulus. Kadang-kadang bila tanya budak-budak yang sedang belajar, bila tanya kenapa belajar, kadang tak tahu nak jawab. Di sini dicakap kuncinya apa? Mesti ikhlas. Orang tadi dah dekat 50, ditinggalkannya kerjanya, pergi dia belajar. Selama ini dia duduk di kuburan, menggali kubur, memasukkan orang ke liang lahat, tapi dia tidak ingat kubur. Dia mengurus orang mati, tapi lupa mati. Ini maunya jangan begitu ya. Beliau belajar bukan mendapatkan sijil kelulusan, dia belajar bukan mendapatkan sijil kelulusan. Walaupun umur sudah akhir, tapi Allah beri dia ilmu karena dia ikhlas. Itulah pentingnya ikhlas ya. Bukan untuk mendapat kelulusan untuk digantungkan di dinding katanya, bukan itu. Bukan untuk mencari nama supaya dikatakan orang alim, bukan juga untuk mencari duit. Bukan untuk mencari habuan keduniaan sedemikian rupa ataupun matlamat lain, bukan. Matlamatnya adalah untuk melaksanakan perintah Allah.
Kita semua tahu ya, ayat Quran yang mula-mula turun surah Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ini perintah ini wajib. Tidak kira umur. Iqra. Ada seorang ulama menerjemahkan Iqra itu bukan bacalah, dia cakap apa? Belajarlah. Begitu terjemahan yang mudah diserap lah. Kalau bacalah, baca saja belum tentu dapat ilmu, tapi belajarlah. Ya, ada seorang syekh namanya Syekh Profesor Dr. Muhammad Ratib An-Nablusi, orang Syria juga yang masih hidup. Dia menerjemahkan Iqra ini belajar katanya, belajarlah. Iqra, belajarlah. Atau timbalah ilmu atas nama Allah. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Belajarlah atas nama ilmu, atas nama Allah. Belajarlah atas nama Allah. Kita bekerja atas nama Allah, mencari ridha Allah, melaksanakan titah perintah Allah. Tuhan yang pentadbir alam nih, menciptakan manusia dari segumpal darah. Khalaqal insana min alaq. Iqra wa rabbukal akram. Galilah ilmu. Allah Maha Pemurah. Kalau kita belajar karena Allah, ikhlas karena Allah, Allah akan tolong. Karena Allah itu akram, sangat pemurah. Alladzi 'allama bil qalam. Allah mengajar manusia dengan qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Allah akan mengajar manusia apa yang dia tidak tahu. Inilah secara ringkas ceritanya ya. Pada itu di dalam Quran banyak kisah-kisah orang yang meninggal dunia. Ini bagus juga kita renungkan ya. Kita ambil dulu dalam surah Al-Mu'minun. Yang buka Quran boleh lihat ya. Halaman 348. Cerita orang yang meninggal, yang masa hidup dia cuai, tak belajar, tidak mengindahkan perintah Allah, selalu lalai, selalu leka. Ini ceritanya. Ayat 99 dan 100 surah Al-Mu'minun halaman 348. Dalam Quran ada namanya surah Al-Mu'minun. Sepatutnya orang mukminun, orang beriman, karena tahu isi surah ini. Karena membawa nama mukminun ya. Qad aflahal mu'minun itu awalnya. Bila kita lihat ayat 99 dan 100, ini cerita orang yang meninggal masa nak dicabut ruhnya belum ready, belum siap, meminta kepada Allah supaya jangan tah dulu dicabut ruhnya, dia minta sambung lagi. Ini ceritanya nih. Yang buka Quran boleh kita baca ya. Hatta iza awalnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Hatta iza jaa ahadahumul maut qala rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima tarakt kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Apabila maut sudah sampai, hatta iza jaa ahadahul maut, hatta iza jaa ahadahumul maut, maut sudah sampai, orang akan meninggal, dia tahu dah ruhnya mau dicabut, dia tahu. Apa dia cakap? Qala rabbirji'uni, ya Allah jangan tah dulu ya Allah, sambunglah sekejap lagi. Subhanallah. Irji'uni, jangan cabut ruhku dulu. Dia minta sambung sehari dua, seminggu dua. Irji'uni, sambung dulu ya Allah. Rabbi ya, dia panggil Rabbi. Rabbi irji'uni, ya Rabbi, ya Allah, sambung dulu ya Allah. La'alli a'malu salihan, saya ingin meraih amal saleh fima taraktu, yang selama ini tak buat. Kalau tak baca Quran selama ini, dia menyesal. Orang yang tak baca Quran masa dia sehat, masa dia hidup, bila nak meninggal menyesal. Orang yang tak ke masjid masa dia sehat, masa dia hidup menyesal. Orang yang tak tahajud masa dia sehat, masa dia hidup menyesal. Menyesal. Yang tak sembahyang sunat menyesal, yang tak bersedekah menyesal. Yang tak bersedekah itu ada ayat lagi dalam surah Al-Munafiqun, khas untuk orang yang
orang karib. Orang karib bila meninggal, ya Allah jangan dulu, dia ingin bersedekah katanya. Yang ini umum. Ini majority manusia. Yang cuai pasti menyesal masa nak meninggal. Pasti menyesal masa nak meninggal. Irji'uni la'alli amalu salihan. Tangguhlah dulu ya Allah, saya ingin merebut amal saleh fi ma taraktu, yang selama ini masih belum buat, masih diabaikan. Sini sudah dijawab ya. Kalla, no way. Sudah dijawab di sini. No way. Tidak boleh dah. Tidak boleh lagi. Innaha kalimatun huwa qailuha. Setakat nak cakap sambung tu bolehlah, tapi tak akan dilayan. Itu satu tafsirnya. Satu tafsir lain, kalau sambung pun nanti balik-balik juga ceritamu itu katanya. Yang tak akan mijit juga. Dalam satu tafsiran ya. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Dia sudah berada di pintu alam barzakh. Alamnya sudah mau bertukar dari alam fana, sekarang alam fana ya. Dia akan menuju alam barzakh. Alam dunia ini dalam ayat dikatakan la'ibun walahun. Dunia ini macam main-main saja. Hidup kita sekarang ini macam main-main saja, macam lakonan saja, macam kartun saja. Subhanallah. Ini cerita orang yang gagal masa meninggal. Kalau cerita orang yang berjaya masa meninggal boleh dilihat dalam surah Fussilat. Ini excellent. Boleh dilihat ya. Surah Fussilat. Bismillahirrahmanirrahim. Juz berapa ni? Juz 24. Juz 24. Fussilat juz 24 halaman, bismillahirrahmanirrahim. Halaman 480 di atas sekali. Kalau kita ingin husnul khatimah, meninggal dengan excellent, ini dia pilihannya. Tadi gagal ya. Tadi cerita orang gagal dalam meninggal. Bila datang malaikat maut, tak ready lagi, minta tangguh. Yang ini dia happy masa meninggal. Ayat 30, 31, 32 surah Fussilat. Boleh baca ya pelan-pelan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un nuzulan min ghafurir rahim. Allahumma ighfir lana warhamna. Bila kita baca ayat Ghafurur Rahim, kita kena berdoa, Allahumma ighfir lana warhamna. Kita kena minta. Innal ladzina qalu rabbuna Allah. Orang yang beriman kepada Allah. Ini syaratnya satu ya. Rabbuna Allah, Rabbi Allah. Tsumma istaqamu. Kemudian dia istiqamah. Bukan setakat sebut saja. Dia praktekkan, dia amalkan. Iman dan istiqamah. Tatanazzalu alaihimul malaikah. Waktu dia nak meninggal, datang malaikat menjumpainya. Sebelum malaikat maut datang. Sebelum malaikat maut datang. Datang malaikat khas, pasukan khas, ramai yang datang tu membawa mesej motivasi, memberi semangat. Apa dia cakap? La takhafu wa la tahzanu. Jangan bimbang, jangan cemas, jangan takut, jangan sedih. Dihibur dulu oleh malaikat, dikasih motivasi. Subhanallah. Di zaman Rasulullah SAW pernah sahabat diberi peluang melihat malaikat Jibril. Dilihat oleh sahabat, sangat handsome katanya. Tengok muka saja, tidak ada ciri-ciri kemarahan,
Tengok mukanya sejuk, membawa rahmat, membawa berkat. Ini kalau cerita cerita malaikat maut itu ada dalam surah Naziat nanti. Ini malaikat rahmat yang menghibur anak meninggal, membawa mesej motivasi, jangan takut Aji, jangan sedih. Jangan takut aja, jangan sedih. Jangan takut maknanya apa? Jangan takut menempuh babak kematian. Bagi haji, bagi hajah tidak masalah. Jangan takut. Jangan sedih. Jangan sedih meninggalkan rumah kediaman. Jangan sedih meninggalkan kendaraan, kereta. Jangan sedih meninggalkan keluarga. Anak, cucu, menantu semua jangan sedih meninggalkannya. Wa absyiru bil jannah. Gembiralah sekarang, surga sudah di tangan Anda. Surga sudah milik Anda. Sekarang bukan masanya untuk bersedih, sekarang masanya untuk bergembira. Wa absyiru bil jannah, bergembiralah, surga sudah jadi milikmu. Allati kuntum tu'adun, yang selama ini dijanjikan. Bila orang tadi dia sudah yakin bahwa surga jadi miliknya, dia tidak takut lagi. Orang yang sudah diberi hiburan macam ini, mati tak susah baginya, tak susah. Lalu malaikat tadi memperkenalkan identitinya. Ini nahnu auliyaukum. Kami ini bukan orang lain juasulnya katanya. Kami ini pembantu kamu, pendamping kamu, kekasih kamu. Fil hayatid dunia, sejak di dunia lagi. Di dunia dengan memang partnernya malaikat. Pukul 3, pukul 4 bangun dia tahajud. Jaga malaikat bah. Sebelum ke masjid dia tahajud, mungkin dia baca Quran, dia beristighfar. Amalan yang utama di penghujung malam sebelum ke masjid istighfar ya. Nanti boleh kita simak ayatnya, ayat tentang istighfar. Bahwa ahlul jannah itu ahlul istighfar. Ahlul jannah itu ahlul tahajud. Dalam surah Sajadah pun ada. Dalam surah Sajadah. Nahnu awliyaukum. Malaikat yang datang itu memperkenalkan siapa mereka. Nahnu awliyaukum. Kami ini penolong Aji. Kami ini pembantu hajah. Fil hayatid dunia. Sejak di dunia lagi. Maknanya ini orang bukan main-main ya. Nak cakap dia berfikir. Nak touching dia berfikir. Nak copy paste dia berfikir. Tutur kata dijaga, pandangan dijaga, pendengaran dijaga, pergaulan dijaganya. Karena malaikat yang mendampinginya. Orang yang akan dijaga malaikat masa nak meninggal, masa hidup sudah dijaga malaikat dia dah. Fil hayatid dunia wa fil akhirah. Kamilah pendampingmu, pembantumu di dunia dan di akhirat. Kata ulama, masa nak meninggal dia datang menghibur, nanti dalam kubur dia datang menemani. Di hari kiamat nanti tidak susah dia. Seperti ayat yang dibaca tadi ya. Baca imam tadi rakaat pertama surah Al-Qari'ah, cerita hari kiamat ya. Yauma yakunun nasu kal farashil mabsus wa takunul jibalu kal ihnil manfush. Di sana manusia lari bertemperan macam serangga belalang yang terpelanting sana terpelanting sini, gunung ganang macam bulu binatang yang terbang. Subhanallah. Bagi orang ini tidak masalah. Nahnu awliyaukum. Awliya itu jamak kepada wali ya. Wali satu, awliya jamaknya. Wali tunggal, awliya itu jamak. Berarti yang datang itu ramai. Yang menghibur ini ramai. Kenapa? Karena yang meninggal ini kekasih Allah. Yang meninggal ini kekasih Allah, mesti dilayan dengan baik. Tidak dibiarkan bertarung dengan maut sendirinya. Orang yang bisa akan diurus malaikat. Hidup dan matinya. Hidup dan matinya. Subhanallah. Nahnu awliyaukum. Kami ini penolong Anda, penolong kamu. Fil hayati dunia, sejak di dunia lagi, wa fil akhirah. Di akhirat juga, dalam tafsir, dalam kubur ya, di padang mahsyar akan diurus oleh malaikat nih. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum. Dalam surga itu kamu akan mendapati apa yang kamu mahu. Walakum fiha ma tad'un, apa yang kamu pinta. Apa saja sana dilayan. Dalam surah lain katanya macam mana nak mengundi barang di sana. Dia teringat sesuatu.
Katanya bacanya subhanakallahumma saja. Subhanakallahumma ada benda itu di depannya. Tasbih. Nah, tak payah sebut namanya. Nah. Subhanakallahumma otomatis datang. Subhanakallahumma otomatis datang. Nah, jumpa dengan bapaknya, subhanakallahumma ada ti bapaknya di situ. Nah, jumpa dengan induknya, subhanakallahumma dah datang ibunya. Jumpa dengan saudaranya. Jumpa dengan sahabatnya, dengan imam masjid, dengan EJK masjid. Subhanakallahumma dah. Ada Haji Japarin di situ. Subhanallah ya. Baik. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum. Dalam jannah itu kamu akan mendapati apa yang kamu mahu. Walakum fiha ma tad'un, apa yang kamu minta ada di sana. Nuzulam min ghafurir rahim, sebagai limpah kurnia pemberian Allah yang ghafur, yang rahim. Kalau ikutkan amalan kita ini tidak layak dapat surga. Tapi karena Allah itu ghafur, Allah itu rahim, itulah yang melayakkan kita masuk surga. Kalau amalan tidak mungkin. Kalau amalan tidak mungkin. Rasulullah pernah bersabda dalam hadis baginda, kamu tidak akan masuk surga dengan amalan kamu, kata Rasulullah. Wala anta ya Rasulullah, kata sahabat. Kamu juga wahai Rasulullah, saya juga. Amalan itu tidak melayakkan masuk surga. Kecuali hanya dengan rahmat Allah, katanya. Itulah Ghafur Rahim. Ghafur apa artinya? Mengampunkan dosa yang besar-besar. Ghafur sifat pengampunan, mengampunkan dosa yang besar. Ada lagi kawan Ghafur ini Ghaffar. Ghaffar. Ghaffar itu kata ulama artinya pengampun dosa yang banyak. Bagi Allah tidak ada yang besar, tidak ada yang banyak. Semua akan diabaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Jadi bila kita baca ini disunatkan kita berdoa tadi, Allahumma ighfir lana warhamna. Karena tajuk penghujung ayat itu Ghafur Rahim. Bila kita baca ayat seperti ini, terus berdoa, Allahumma ighfir lana warhamna. Mari kita baca dari atas sekali lagi ya. Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah allati kuntum tu'adun. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Nuzulan min ghafurir rahim. Allahumma ighfir lana warhamna. Allahumma ighfir lana warhamna. Sahabat Nabi zaman dulu ada yang baca Quran satu ayat berjam-jam, kemudian dia berdoa. Dibacanya berdoa sambil menangis. Rasulullah SAW pernah sembahyang malam qiyamul lail baca satu ayat saja sambil menangis dan berdoa. Ini salah satu kaidah baca Quran ya. Kita baca ayat yang menyentuh hati, kita baca dan berdoa, berdoa walaupun satu ayat. Ini caranya ya. Baik. Tadi kita nak tengok ahlul jannah yang ahlul tahajud. Boleh dilihat contohnya dalam surah Sejadah yang selalu dibaca Jumat pagi ya. Subhanallah. Subhanallah. Surah Sejadah halaman 416. Ceritanya sebenarnya dari atas sebenarnya. Dari ayat 12, 13, 14, 15, 16. Ceritanya di atas nih. Tak apa, kita ambil yang di bawah saja. Innama yu'minu bi ayatina. Ini ayat Sejadah ya. Kita baca 15 sampai 16. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innama yu'minu bi ayatina allazina idza dzukkiru biha kharru sujjadan wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. Orang yang beriman kepada ayat Al-Quran, bila diberi peringatan, diberi tazkirah, diberi ceramah, diberi pengajian,
kharru sujada. Mereka menyungkur sambil sujud dan bertasbih memuji Allah. Mereka tidak angkuh. Khasnya tentang ayat sejadah ini lah ya. Apa sifatnya? Tatajafa junubuhum anil madaji. Malam hari ada masa untuk bertahajud. Bukan tidur saja sampai masuk waktu subuh. Mungkin setengah jam, mungkin 1 jam sebelum subuh dia bangun. Tatajafa junubuhum anil madaji. Malam hari dia bangun tidur. Bukan tidur sampai fajar. Sebelum fajar dia sudah bangun. Yad'una rabbahum. Berdoa kepada Allah. Khaufa. Dengan rasa cemas. Ya Allah, saya ini sudah di penghujung usia. Ya Allah, ampunlah dosaku. Ya Allah, abaikanlah semua kesalahanku. Ya Allah, salah dan khilaf. Dia berdoa macam itu. Khaufan, dengan rasa takut ataupun cemas. Berdoa itu mesti rasa takut. Wa tama'a, dan harap. Harap akan dikabulkan doa. Takut, risau kalau doa tidak didengar Allah. Kemudian wa mimma razaqnahum yunfiqun. Mereka menginfakkan, bersedekah, berzakat, berwakaf dan lain dari rezeki yang diberikan Allah. Inilah ayat tentang sifat-sifat al-jannah. Di atas tu sifat orang yang cerita orang yang menyesal di hari kemudian. Tadi dalam surah Al-Mu'minun orang yang menyesal masa nak meninggal. Di ayat 12 cerita orang yang menyesal bila sudah berada di hari kiamat, minta balik ke dunia juga. Sama cerita dengan tadi, tapi tidak akan dilayan. Kemudian yang ada kaitan juga ayat dalam surah Az-Zariyat yang bagus jadi renungan kita juga malam ini. Cerita Ahlul Jannah, sifat-sifat Ahlul Jannah, halaman 521. Boleh baca ayat 15, 16, 17, 18 hingga 19. Ayatnya pendek saja ya. Innal muttaqin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Halaman 521 ayat 15 sampai 19. Ayatnya pendek saja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal muttaqina fi jannatin wa uyun. آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم صدق الله العظيم اللهم ارحمنا يا رب Innal muttaqina fi jannati uyun. Ahlut taqwa itu berada dalam surga nanti, dan di dalam surga itu banyak mata air minuman. Akhizina ma atahum rabbuhum, mereka akan menikmati apa yang diberikan Allah kepadanya. Innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Dulu di dunia orangnya golongan muhsinun, yang bisai amalannya, yang baik pergaulannya. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un, di malam hari sedikit saja tidurnya, banyak beribadat. Wabil ashari hum yastaghfirun, mereka beristighfar di waktu sahur sebelum datang ke masjid. Sembahyang subuh berjamaah memang tidak tinggal. Sebelum ke masjid dia beristighfar, dia beribadat. Wa fi amwalihim haqqul lis-sa'ili wal mahrum, pada harta benda mereka ada hak orang yang meminta dan orang yang kurang bernasib baik. Artinya orangnya pemurah, bukan karit. Sama dengan ayat dalam surah Sajadah tadi, orangnya ahlul infak, selalu berinfak. Jadi kata ulama, kita kalau boleh jangan tinggal istighfar di waktu sahur. Jangan tinggal istighfar di waktu sahur. Melimpang pun tak apa. Baca saja istighfar. Istighfar yang pendek, yang padat, yang mantap mananya, ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Ayat 286 suratul Baqarah. Sami'na wa ta'ana ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Itulah baca banyak-banyak. Karena istighfar itu menyeluruh ya. Bila suami beristighfar, diniatkannya untuk istrinya, untuk anaknya, cucunya, ahli keluarga, adik-beradik, anak menantu, semua diniatkan.
Ghufranaka Rabbana wa ilaikal masir. Ghufranaka Rabbana wa ilaikal masir. Istighfar pendek terdiri daripada 20 huruf. Hurufnya 20. Kalau baca Quran kira per huruf. Satu huruf 10 nilainya. Jadi Ghufranaka Rabbana wa ilaikal masir 20 huruf dah 200. Kalau kita baca Astaghfirullahalazim itu bukan dari Quran. Dia bukan kira per huruf, kira per kata. Astaghfiru 1, Allah al-azim 3. 3 patah perkataan, 1 patah 10. Jadi berapa? 30. Kalau Ghufranaka Rabbana wa ilaikal masir 200. 200. Halaman 49 ya. Halaman 49. Boleh kita baca dari Amanar Rasulu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Amanar Rasulu bima unzila ilaihi min rabbi wal mu'minun. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Niatkan untuk ahli keluarga, niatkan untuk ayah, ibu, datuk, nenek, niatkan untuk jemaah masjid, niatkan untuk orang kampung, niatkan untuk rakyat ke bawah duli, niatkan untuk semua umat Islam. Ayo kita baca 10 kali. Ghufranaka Rabbana wa ilaikal masir. 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 Ya Allah, ampunlah dosa kami, kami akan kembali kepadamu. Itu maknanya. Ya Allah, ampunlah dosa kami, kami akan kembali kepadamu. Susah nanti kalau orang itu meninggal membawa dosa. Orang yang meninggal membawa dosa, dalam kubur dia disiksa. Di padang mahsyar dia bawa dosa. Di padang mahsyar dosa itu akan dibawa. Kemana dia pergi? Banyak ayat dalam Quran, tidak sempat disimak semuanya ya. Mungkin lain kali lah. Yang jelasnya kita kena rajin beristighfar. Di antara apa tadi sifat-sifat ahli jannah, wa bil ashari hum yastaghfirun. Mereka beristighfar di waktu sahur. Bukan bangun hanya untuk salat subuh saja ya. Sebelum subuh dia sudah bangun, dia sudah salat tahajud, dan semasa tahajud itu dia beristighfar. Mudah-mudahan Allah mendengar doa kita ya, menjadikan kita jadi ahlul istighfar, menjadikan kita semua jadi ahlul jannah. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa a'tina wa la tahrimna wa athirna wa la tu'sir alaina wa adina wa rada'ana ya karim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifuna wa salamun alal mursalin walhamdulillahil alamin. Taqabbalallahu minkum. Ghufranaka Rabbana wa ilaikal masir. Nanti sama kirim stikernya nanti. Ada stikernya. Duh. Setiap kali. Iya. Wah, barakallahu fiik. Takut nanti uduk nggak bertahan nanti uduk. Tadi banyak yang tak habis. Banyak tak habis. Banyak. Kenapa tuh nanti? Tapi ini terang. Tadi kurang. Nanti ambak antar juga kita selfie. Siap.
Kita paham PDF ya. Kita itu oleh print membantar nanti. Ini boleh juga nanti dari